Indonesia, my lovely country. Hai, saya Resya Panjaitan, saya adalah putri dari Beni Panjaitan Panbers. Dan sekarang Anda sedang berada di YouTube channelnya Isran Panjaitan. Dan jangan lupa loh untuk like, komen, dan tekan tombol lonceng ini. Thank you. Bergabung di Panbers sejak tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 2000. Kenapa bisa bergabung waktu itu? Bang Benny, kita ketemu di studio karena dulu juga saya arranger di musik-musik lain juga. Terus Bang Benny kasih ini, panggil, kau datang dulu ke rumah gitu. Datanglah ke rumah. Terus di situ dia kasih lihat master dengan segala macam yang produk-produk rekamannya Panbers. Kemudian Bang Benny ngomong, waktu itu ada Bang Ruslan juga, berdua Bang Ruslan di depan rumah di gazebo-nya. Terus Bang Benny nanya, kau pilih yang mana yang mau kau aransemen? Yang lagu Indonesia, yang lagu Melayunya, ataukah yang lagu pop? Dulu kalau lagu dangdutnya pop Melayu disebut. Jadi maksudnya lagu-lagu yang mau diaransemen tuh lagu-lagu yang belum pernah di-recycle. Misalnya hari perkawinan, terus apa ya, banyak lah. Ada lagu Sebatang Kara, mungkin jarang orang dengar. Itu lagu-lagu yang belum pernah di-recycle. Kalau lagu Gereja Tua, Terlambat Sudah itu kan banyak versi. Yang dinyanyikan Bang Benny juga banyak versinya, dinyanyikan artis-artis lain. Jadi saya bilang, terserah Bang aja mau yang mana. Nah kemudian datang Bang Benny, ya udahlah kalau gitu aku kasih lagu-lagu pop Melayu aja lah. Kalau sekarang mungkin dangdut ya, kayak pop Melayu gitulah. Lupa juga kurang lebih ada 20 lagu nggak salah saya aransemen. Kemudian saya aransemen untuk di recycle. Saya juga nggak tahu akhirnya bagaimana tuh. Ada beberapa lagu lah, termasuk ada 2 lagu pop tentang lagu Danau Toba dan lagu tentang Gunung Gamalama gitulah kira-kira. Tentang Ternate, lupa ceritanya lagu itu, ada 20 lagu. Semenjak itu terus komunikasi. Terus akhirnya mungkin Bang Benny ngobrol-ngobrol ke teman-teman yang lain, itu adik-adiknya. Kebetulan juga kita masih ada hubungan juga saudara. Dia bilang, udah kita ajak aja dia. Itulah akhirnya bergabunglah, diajak untuk ikut dengan Panbers. Dan saya masih ingat waktu itu pertama kali main di Hotel Horizon Bekasi kalau nggak salah, itu pertama kali main dengan Panbers bergabung untuk membantu Bang Doan di piano, saya di string. Jadi banyak orang yang salah sangka, dipikirnya saya menggantikan Bang Doan setelah Bang Doan almarhum. Juga saya dulu membantu jadi di keyboard 2. Makanya saya sering berkomunikasi dengan Bang Doan, dan Bang Doan banyak ajarin saya tentang trik-trik membacking sebuah piano bagaimana dari Bang Doan. Itu awalnya bergabung dengan Panbers, sampai seterusnya ada beberapa lagu yang saya aransemen ulang, khusus lagu-lagu yang belum pernah di-recycle. Itulah kenapa bergabung. Tak terlupakan waktu kita show di Lirung itu di Talaut. Jadi mungkin kalau bisa dibilang nggak ada grup band yang bisa show di sana. Di Talaut itu Sulawesi Utara, kita dari Manado terbang ke Tahuna, terus baru lagi terbang lagi ke Melongiane kalau saya namanya. Dulu Talaut baru kabupaten baru. Nah, ketika kita show di sana, ternyata kita lupa kebiasaan Panbers itu dari dulu sampai dengan sekarang. Mungkin bisa tanya ke Bang Sido, selalu berdoa dulu sebelum show, selalu berdoa dulu. Dan yang anehnya, kebetulan yang mengundang itu sebenarnya para pendeta juga, yang sekelompok ini ya 90% bisa dibilang
inilah panitia juga pendeta. Tidak ada yang menginginkan untuk berdoa. Jadi begitu show aja begitu. Tapi ternyata begitu kita show, tiba-tiba hujan deras, angin kencang. Panbers begitu udah ada band pembuka, berapa lagu dari Manado. Pas Panbers baru nyanyi satu lagu, belum selesai satu lagu, tiba-tiba kencang sekali angin. Dan porak-poranda lah semua sound system. Praktis nggak bisa bermain. Akhirnya kita pikir, kenapa nih kok bisa begini? Terus ada yang mengingatkan, mungkin karena belum berdoa bang, padahal kita sadar, Bang Benny langsung sadar. Kita berdoa saat itu juga. Begitu berdoa, berhenti semua hujan. Hujan berhenti, tidak, pokoknya ajaib lah. Tapi sayang, show tidak bisa juga, karena mixer sudah kena air, dan pokoknya udah nggak bisa ngapa-ngapain, karena udah terganggu lah, nggak mungkin show dilanjutkan. Kita harus lanjutkan besok harinya. Padahal penonton banyak sekali, karena kan dari pulau-pulau kecil tuh nonton di situ kan. Apalagi tuh belum pernah ada artis katanya di situ. Dan akhirnya show dilanjutkan besok, tapi sudah sepi karena ternyata yang dari pulau-pulau kecil itu pun nggak bisa karena ada angin tornado. Memang kita sempat baca juga di running text di TV kan, ada angin tornado di Filipina karena itu dekat dengan Filipina, dekat banget. Nah, jadi itulah pengalaman yang berkesan banget, tidak terlupakan bahwa semuanya itu kita harus kalau dilakukan dengan positif karena berdoa itu adalah kebiasaan Panbers, kita harus lakukan. Ternyata nggak dilakukan, bahkan di tengah-tengah orang yang religius malah nggak dilakukan. Itulah yang terjadi, itulah pengalaman. Lagu Panbers tuh apa ya, banyak sebenarnya ya. Mungkin ada dua lah. Satu lagu Hanya Semusim Bunga, kedua lagu Batak, ada lagu Masih Hal Au, itu lagu pertama kali Panbers, lagu Batak tahun 73 kalau nggak salah. Tapi kalau boleh disuruh pilih, Hanya Semusim Bunga. Lagu Hanya Semusim Bunga itu ada di volume pertama Panbers. Kenapa suka? Karena melodinya memang unik, notasinya unik lah, gitu, dan enak didengar. Jadi mungkin boleh lihat atau dengar lah. Notasinya bagus, Bang Benny menyanyikannya bagus, dan itu di album pertama di tahun 71. Itu lagu favorit saya. Cintaku bersemi di awal musim bunga, betapa mesranya. Ya gitulah kira-kira, lupa, pokoknya itu lagu favorit lah kan. Tentu aja bangga ya, karena nggak gampang juga bisa terpilih menjadi perangko ya. Karena prosesnya nggak gampang juga dan tidak cepat. Kebetulan saya ikut juga dalam meeting-meeting pembentukan perangko itu. Pertama pilihannya tuh kalau nggak salah tuh karena polling bagi masyarakat Indonesia. Jadi dari mulai, termasuk kalau kaum milenial juga memilih itu polling. Jadi dari polling itu terpilihlah 8 ya, artis dan musisi ternama. Kemudian yang kedua dari sumbangsihnya terhadap negara, sumbangsih dalam bidang musik ya, dari 8 terpilih. Dan dari perangko ini setahu saya ada 4 tema ya. Pertama itu tema presiden dan wakil presiden. Kedua tema 75 tahun Indonesia Merdeka. Ketiga tema penanggulangan COVID-19. Dan keempat adalah tema artis dan musisi ternama. Ini kan suatu kebanggaan bisa disandingkan dengan perangko yang itu juga. Dan perangko khusus artis dan musisi ternama baru ini dalam sejarah di Indonesia yang masih hidup diperangkokan. Biasanya kalau masih hidup diperangkokan itu ya pemimpin negara seperti presiden, wakil presiden. Dan yang dijadikan perangko biasanya pahlawan nasional karena dia sudah meninggal. Tapi ini yang masih hidup. Nah dari 8 yang ada, 4 grup band dan 4 penyanyi solo. Dari 8 itu, jadi dari grup band yang pertama ada Kus Plus, kedua ada Panbers, ketiga ada God Bless, keempat ada Bimbo, termasuk grup Bimbo. Dan untuk yang penyanyi solo ada Tik Puspa, almarhum Krise, almarhum Gesang, almarhum Gomblo.
Jadi inilah pilihan dari masyarakat dan dari polling, bukan sembarangan dipilih. Jadi dari ke-8 ini yang masih eksis 4 grup band, yaitu ada God Bless, Panbers, Bimbo. Dan dari Solo ada penyanyi Solo, masih ada Titik Puspa. Jadi 4 ini masih aktif. Kalau Kus Plus kebetulan terakhir setelah Mas Sion nggak ada, mungkin nggak aktif. Jadi 4 ini masih aktif kebetulan, dan yang masih hidup ada ya ini. Jadi walaupun saya tidak ikut di dalam foto itu, dan kebetulan foto itu juga merupakan kebanggaan saya juga, karena saya yang milih foto itu, 4 itu. Jadi tanpa dibilang apa ini itu, ternyata Bang Sido setuju dan panitia juga setuju. Kebetulan foto itu ada di file saya, dan itu saya yang milih kebetulan foto itu. Entah kenapa memang enak ngelihat foto itu, auranya itu ada. Mereka berempat, ya, adik abang kandung yang memang membentuk Panbers. Itu nggak gampang, dan temanya pun, dan kita buat hitam putih, kita pilih. Sempat terjadi perdebatan juga, bahkan Tante Titik Puspa juga ngasih pendapat juga, bagus juga. Jadi foto itu tidak dirubah, tidak diapain, itulah foto asli yang dibuat. Dengan ada tulisan Panbersnya juga, itu juga asli tulisan Panbers dari foto itu. Jadi bangga banget kita sebagai orang yang, sebagai grup yang bisa dibuat jadi didokumentasikan jadi perangko, karena perangko ini bukan untuk surat menyurat aja sekarang tuh. Perangko dan filatel ini bisa jadi barang berharga mungkin di saat ini dan di kemudian hari, bisa dikejar oleh kolektor-kolektor itu. Jadi orang mungkin nggak banyak tahu bahwa orang tahunya perangko untuk surat menyurat aja, padahal bukan itu doang ya. Nah, jadi bangga sekali lah kita, apalagi Panbers itu membawa marga juga ya, Panjaitan. Karena saya Panjaitan, banggalah sebagai marga Panjaitan punya Panbers, itu aja lah. Pengalaman paling menyenangkan ya bisa keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, benar-benar Sabang dan benar-benar Merauke. Kalau Sabang karena saya orang Sabang juga ya. Bahkan Panbers sudah saya bawa ke Sabang 2 kali, Panbers ke Sabang. Ada Bang Beni, ketika ada Bang Beni, dan ketika Bang Beni sudah sakit juga kedua kali, saya udah bawa ke Sabang. Bahkan ke Merauke memang Merauke, benar. Jadi dari Sabang ke Merauke itu bukan istilah doang. Jadi sudah jalan ke semua provinsi, ke daerah-daerah yang orang belum datang kita sudah datang. Pokoknya udah nggak kehitung lah jumlah kota yang kita kunjungi. Itu semua karena Panbers. Sampai ke tempat yang belum pernah artis datang, seperti di Lirung tadi, nggak ada artis yang pernah ke situ katanya. Tapi Panbers sudah. Kalau tidak menyenangkan mungkin apa ya, waktu Panbers show waktu kemana itu ya? Ke Paluta, kalau nggak salah. Pondok Laut Padang Laut Utara. Jadi Panbers waktu itu mau show, tapi karena saya sudah di bandara, tapi kawan-kawan belum nyampe juga. Dan kita harus transit dari Jakarta ke Medan, dari Medan naik pesawat kecil ke Aik apa nama lupa Aik di situ untuk menuju ke Paluta. Ternyata ketika di bandara belum datang juga, kemacetan mereka. Tapi saya sudah di bandara karena mereka kan semua teman-teman satu areal di komplek Panbers. Sedangkan saya kan nggak di situ. Jadi akhirnya memang terlambat dan pesawat pun, tiket pesawat angus dan tertinggal. Yang bahayanya sampai di Medan pun tiket yang untuk pesawat untuk transit pun angus juga. Dan sampai situ kita harus nginep lagi di Medan. Jadi panitia sudah harus membayar tiket pesawat double, tambah harus penginapan lagi, kita harus berangkat besok. Tapi ya itulah pengalamannya. Artinya kesalahan bukan kita juga, tapi karena kemacetan kan akhirnya tetap juga dilaksanakan. Untung show-nya itu dilakukannya besok harinya. Jadi kita masih bisa lah, walaupun besok juga kita harus terburu-buru ke sana ya. Itu mungkin pengalaman paling tidak menyenangkan dan nggak enak juga sama panitia atau IU-nya di sana ya. Nah, terus kalau pengalaman paling lucu, waktu di Lirung juga sama. Pulang dari Lirung, Talaut ya, kita naik pesawat kecil menuju ke Manado. Dari pesawat kecil dari Melongoani namanya, kita harus ke Talaut. Ke Sangir, ke Tahuna nama bandaranya. Dari Tahuna baru ke Manado. Nah, ketika kita sampai ke pesawat landing ke Tahuna,
kebetulan waktu itu sama ada juga Bang Albert Sumlang waktu itu bareng juga. Nah, kita turun berdua, tapi yang lain tidak turun, semua personil tidak ada yang turun. Saya dan Bang Albert turun dari pesawat, baru jalan mau ke kantin di bandara, tiba-tiba bilang, ayo naik lagi kita pesawat karena mau hujan. Kita benar-benar lari kayak mau naik ngejar Metro Mini, lari gitu ngejar kayak pesawat mau jalan begitu. Waduh, memang itu lucu banget karena pesawat itu kayak kita mau naik Metro Mini, kita harus kejar, harus berangkat lagi karena cuaca sudah tidak mendukung, mau tidak mau pesawat harus berangkat. Akhirnya kita naik dan berangkat. Nah, itu mungkin pengalaman paling lucu ketika Panbers show di Talaut waktu pulangnya. Nah, dan banyak lagi lah pengalaman lain, cuman itulah mungkin yang paling berkesan dan lucu. Bukan punya rencana sebenarnya, memang sudah rekaman. Kita waktu itu tahun lalu nggak salah, saya ingat tuh tanggal 5 September 2019 kita sudah masuk studio. Kebetulan produser kita yang dulu yang mengajak kita untuk rekaman lagi lagu-lagu yang belum pernah sempat di recycle kali ya, seperti lagu Dewa Cinta, lagu Okasiku, ada 10 lagu. Kita udah rekaman, musik dasar udah selesai sebenarnya. Terus waktu kita mau pengisian karena banyak show di mana-mana terkendala. Sampai akhirnya kita mau mengulangi lagi buat pengisian, ternyata waktu itu Bang Hans almarhum, Bang Hans Noya ya, meninggal dunia, akhirnya ketunda sebelum sebelum COVID-19 pandemi ya, bulan Februari beliau meninggal. Ya ketahan lah kita, akhirnya nunggu informasi berikutnya, mungkin selesai COVID lah, dan memang udah ada, tinggal pengisian aja itu mungkin. Susah juga ya kalau disuruh pilih tiga-tiganya. Atau saya cerita dulu karena tiga-tiganya unik nih. Bang Doan, ini abang-abang saya ini unik tiga-tiganya. Jadi kalau Bang Benny ini kadang-kadang kalau mau nyuruh Bang Doan pamannya, dia kadang-kadang nggak enak disuruh saya. Seran bilang dulu tuh sama Doan tuh gini. Nah, Bang Benny bilang Bang Sido begitu juga. Tolong gini bilang Mas Sido gitu. Balikannya juga Bang Sido nyuruh Bang Benny gitu. Seran bilang itu. Bang Benny begini, bilang Bang Don gitu. Jadi lucu juga tiga-tiganya ini. Kadang-kadang saling takut nggak ini, kita disuruh karena kebetulan saya yang adiknya ya. Oke gitu-gitu aja. Kita sampaikan apa yang mau dibilang dengan mereka. Nah, terus banyak kesan lah kalau tiga-tiganya. Kalau masing-masing beda. Kalau Bang Benny kebetulan saya sering juga bareng sama dia ke luar kota. Di luar, kalau dia show pribadi ya tunggal ya. Jadi banyak kesan juga, dia banyak belajar dari dia tentang disiplin, tentang bagaimana musik, dan tukar pikiran tentang musik itu banyak lah. Kalau Bang Doan, karena memang saya membackup keyboard dia, jadi kita sering komunikasi tentang keyboard, dan sering komunikasi kadang-kadang kalau di luar kota, kadang saya satu kamar sama dia juga. Itu ceritanya keyboard aja kita, nggak habis-habis, nggak selesai-selesai itu cerita keyboard. Karena memang cocok lah, dan memang itu kan, saya harus bagaimana, dan tentang bagaimana teknologi keyboard sekarang, pokoknya banyak lah. Nah, kalau Bang Sido, ya banyak juga, ada lain lagi ceritanya. Itu biasanya ceritanya tentang ya bagaimana acara-acara di Panbers, gitu ya. Karena dia acara-acara Panbers, job-job Panbers itu biasa kalau nggak Bang Benny ya Bang Sido. Jadi Bang Sido ini yang punya proyek juga lah kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita sempat iri juga Bang Sido sama saya, sempat clash juga. Karena apa? Saya kan sering ikut Bang Benny juga kalau solo. Jadi dia kadang-kadang, wah dia kesel juga. Lu berdua terus sama Bang Benny. Panbers jadi nggak diundang. Padahal sebenarnya bukan karena itu, tapi ya itulah. Kadang-kadang ya bisa dibilang lucu, bisa enggak juga. Tapi kan kita nggak bisa bilang juga, karena itu kan permintaan dari yang mengundang juga kan. Kadang-kadang Bang Maksi juga sering kan, sama Bang Benny, atau saya sama Bang Benny. Jadi mungkin itulah, kalau disuruh pilih mungkin
ya semuanya sama aja. Mungkin kalau disuruh pilih mungkin ya Bang Benny lah kali ya, karena Bang Benny yang bisa banyak kita tukar pikiran dengan dia ya, dari segala hal ya, mungkin itulah. Pesannya mungkin beginilah, untuk menjadi legendaris itu nggak gampang, tapi untuk jadi populer mungkin gampang. Jadi bisa aja grup band atau lagu dia populer, tapi belum tentu jadi legenda. Saat itu mungkin hits, tapi untuk menjadi legenda tuh tidak segampang itu, butuh proses. Dan makanya harusnya kita buat yang memang bahasanya juga mungkin bagus, atau banyaklah hal yang kita ini kan. Jadi itu mungkin yang paling penting, dan jangan kita merasa angkuh karena kita besar karena fans, jadi nggak boleh kita angkuh. Panbers itu bukan masalah lagunya hebat, notasinya ini enggak, tapi karena memang lagu mereka, lagu Panbers ini bahasanya bagus, sangat gampang dicerna mungkin, atau menjadi terkesan buat warga negara Indonesia, makanya bisa melegenda dan diingat selalu, tidak sembarangan. Mungkin itulah buat grup-grup band sekarang. Jadilah legenda, jangan menjadi populer tapi hanya sebatas itu aja. Lagu boleh hits tapi belum tentu melegenda gitu.